Semua netizen kompak menyerukan hashtag Justice for Argo di media sosial X atau Twitter akhir-akhir ini. Berita tewasnya Argo mahasiswa UGM juga tersebar di mana-mana sampai banyak warganet merasa emosi banget sama orang yang menabrak Argo hingga tewas. Udah jelas-jelas terbukti jadi tersangka, tapi udah jadi tahanan polisi belum ya? Sebenarnya siapa sih sosok Argo UGM dan penabrak bernama Cristiano yang kuliah di UGM juga? Penasaran gimana cerita lengkap dan kronologis kejadiannya? Gas, kita simak bareng-bareng biar kamu juga tahu tentang kasus ini. Halo Sobat Igi News yang lagi nonton video ini. Kasih tahu dong, kamu lagi nonton video ini di mana atau sambil ngapain? Ketemu lagi nih kita di channel Istana Media. Di channel ini saya bakal sharing informasi detail dan faktual tentang berita yang lagi rame banget dibicarain di media sosial. Dalam IGI News bareng saya, kita akan breakdown secara mendalam terkait kasus viral yang perlu banget buat dibahas lebih lanjut. Kali ini kita bakal bahas satu kasus yang lagi viral banget di Indonesia sampai netizen kompak ramein hashtag Justice for Argo di sosial media. Ya, kasus tewasnya Argo mahasiswa UGM karena ditabrak oleh pengemudi mobil BMW bernama Cristiano yang juga merupakan mahasiswa UGM. Gimana kronologi kejadian dan fakta-fakta kasus ini? Langsung aja kita breakdown. Kita mulai pembahasan ini dari kronologi kecelakaan yang terjadi biar kamu tahu konteks yang mau dibahas. Kecelakaan maut itu terjadi di Jalan Palagan, Ngaglik, Sleman pada hari Sabtu 24 Mei 2025 dini hari. Yang terlibat dalam kecelakaan ini adalah pertama, Cristiano Tarigan, seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB UGM berusia 21 tahun yang menjadi tersangka. Kedua, Argo Eriko, seorang mahasiswa Fakultas Hukum atau FH UGM berusia 19 tahun yang menjadi korban dan dinyatakan tewas. Sabtu 24 Mei 2025 sekitar pukul 1 dini hari di Jalan Palagan Sleman. Argo menggunakan motor Varionya baru pulang dari kampus karena habis mempersiapkan acara pentas seni di UGM. Argo berkendara dari arah selatan ke utara. Saat itu dia berniat untuk putar balik ke selatan. Tapi pas Argo membelokkan kendaraannya, dari arah belakang melaju mobil BMW dengan kecepatan tinggi yang dikendarai oleh Cristiano. Karena jaraknya sangat dekat, saat itu juga mobil BMW menabrak dan membentur motor Vario yang dikemudi Argo. Hal itu nggak bisa dihindarin karena jarak kedua kendaraan memang sangat dekat. Benturan keras itu bikin motor korban terpental cukup jauh. Setelah membentur motor Argo, mobil BMW nggak langsung berhenti dan malah menabrak mobil CR-V yang terparkir di pinggir jalan dan kendaraan terdekat lainnya. Kejadian itu membuat Argo langsung tewas di tempat karena cedera berat di kepala, bibir atas robek, paha kiri memar, dan lecet di tangan kiri. Dari kecelakaan ini, tidak ada korban lain selain Argo. Setelah itu, jenazah Argo dibawa ke RS Bhayangkara Polda DIY untuk ditangani lebih lanjut. Selain memakan korban jiwa, kecelakaan ini juga menyebabkan kerusakan parah ke 3 kendaraan terdekatnya. Dan kerusakan itu cukup parah. Sementara, Cristiano sendiri sebagai pengemudi BMW nggak mengalami luka-luka akibat kecelakaan maut ini. Sempat beredar di media sosial dugaan kalau Cristiano sedang mabuk saat mengendarai mobil dan membuatnya hilang kendali saat mengemudikan mobilnya itu. Kamu deg-degan banget gak sih membayangkan kejadian kecelakaan itu? Bener-bener kecelakaan maut yang parah banget ya. Setelah kejadian kecelakaan di TKP, polisi segera melakukan penyidikan untuk kasus ini. Namun, sebelum dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh polisi, kabar tentang kecelakaan maut ini lebih dulu viral di media sosial X atau Twitter. Banyak sahabat dan teman dekat dari Argo dan mahasiswa sefakultas ataupun sekampus yang cerita soal kejadian ini di sosial media dengan tagar Justice for Argo.
Inisiasi mereka itu karena merasa bahwa Cristiano masih dalam keadaan bebas pada saat itu dan tidak mendapatkan hukuman dari pihak berwajib. Cerita-cerita mereka sangat menyentuh hati warganet dan membuat banyak netizen ikut untuk menyuarakan tagar hashtag Justice for Argo. Beredar juga video perkenalan Argo saat menjadi mahasiswa baru yang bercerita kalau dirinya merupakan anak yatim dan ibunya seorang diri yang membesarkannya. Keluarga saya termasuk ke dalam golongan keluarga menengah ke bawah karena ayah saya sudah meninggal dunia sejak tahun 2014. Saat ini pekerjaan ibu saya adalah seorang pengusaha kue dan pemasukan keluarga kami satu-satunya yang berasal dari ibu saya. Alhamdulillah saya diterima di Universitas Gadjah Mada melalui jalur SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Perjuangan saya sudah dimulai dari sejak kelas 9 SMP. Selain itu, pihak UGM hanya mengucapkan belasungkawa saja dan tidak ada pernyataan akan melakukan dropout atau DO terhadap Cristiano. Saking geramnya netizen, mereka sampai bongkar identitas Cristiano di LinkedIn dan disangkut pautkan dengan ayahnya yang bernama Setia Budi Tarigan. Mereka bongkar fakta kalau ayahnya Cristiano itu merupakan orang terpandang yang menjabat sebagai direktur di FIF Group, perusahaan milik Astra International, sejak tahun 2019. Opini netizen semakin mengarah pada ketidakadilan hukum bagi orang-orang kaya dan terpandang. Dari situ, mereka makin menggembor-gemborkan selalu hashtag Justice for Argo. Bahkan, dalam wisuda di Universitas Gadjah Mada pun, para wisudawan menyuarakan Justice for Argo. Berikut cuplikannya. Cum laude. Laila Nurfaida dengan predikat cum laude. Nadia Cinta Zandra dengan predikat cum laude. Leni Wulandari dengan predikat cum laude. Naila Anindita Rahmah dengan predikat cum laude. Lim Jocelyn Carmel Wahyudi dengan predikat cum laude. Next, kita akan masuk ke pembahasan soal tindak lanjut penyidikan oleh pihak polisi hingga Argo ditetapkan sebagai tersangka dan akhirnya ditahan. Pada saat penyidikan di hari Senin 26 Mei sekitar pukul 10 pagi, pihak polisi melakukan tes urin untuk Cristiano di RSUD Sleman. Namun dari keterangan pihak polisi, hasil tes urin Cristiano adalah negatif alkohol dan negatif narkoba. Jadi, asumsi bahwa Cristiano mabuk saat berkendara telah disangkal. Lebih lanjut lagi, berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi di TKP dan pengendara lain, maka polisi resmi menetapkan Cristiano Pangarapenta Pengidahan Tarigan sebagai tersangka pada Selasa 27 Mei 2025. Namun, polisi belum menahan Cristiano hingga hari tersebut. Pihak kepolisian Sleman bilang status Cristiano memang sudah dinaikkan menjadi tersangka. Namun, perlu dilakukan panggilan dan pemeriksaan dulu untuk nantinya ditahan. Lagi-lagi, pihak kepolisian bikin netizen geram karena dirasa bertindak terlalu lama. Mereka merasa bukti-bukti yang beredar sudah jelas dan harus menunggu apa lagi. Saat itu, teman dekat, sahabat dekat, mahasiswa UGM dan warganet hanya bisa terus menyuarakan secara tegas tagar hashtag Justice for Argo di media sosial hingga Argo benar-benar mendapat keadilan. Sempat beredar juga video pilu seorang ibu dari Argo yang terseduh-seduh karena ditinggalkan sang anak kesayangannya. Karena kan titipannya sudah diambil, saya sudah kembalikan di 19 tahun ini, berarti tugas saya tanggung jawab. Sebenarnya saya dengan diamanatkan anak yatim ini adalah bentuk tanggung jawab saya ke Allah sih Pak, lebih ke situ. Bahwa saya diamanatkan anak yatim, jadi inilah bentuk tanggung jawab semaksimal mungkin. Argo ternyata sampai di 19 tahun, nah adiknya sekarang berarti. Makanya itu, sebenarnya saya lebih bertanggung jawab ke Maha Pemilik akhirnya. Sekarang saya harus apa Allah? Dengan kondisi beda Pak, maksud maaf ya Pak. Memang iya sabar, saya tahu, tapi yang ini jauh lebih berat Pak. Ya. Karena darah daging Pak. Beda dengan suami, dia kan hanya orang lain dengan ikatan perkawinan. Kini akhirnya, Cristiano Pangarapenta, pengidahan Tarigan resmi ditahan oleh pihak kepolisian pada Rabu,
28 Mei 2025. Cristiano sudah memakai baju tahanan dan diumumkan secara resmi oleh pihak kepolisian di jumpa pers. Kalau ngomongin soal kecelakaan yang memakan korban jiwa seperti ini, bikin ikut empati ya. Jadi sekarang apa nih yang bisa kita pelajarin dari kasus kecelakaan maut yang menewaskan Argo? Dari kasus Argo Eriko ada beberapa hal penting yang bisa kita renungkan bersama. Pertama, keselamatan di jalan itu bukan hal sepele. 1 detik ceroboh bisa merenggut nyawa seseorang. Kecepatan tinggi di jalan umum bisa jadi bencana, apalagi di malam hari. Kedua, keadilan harus berlaku untuk semua. Tak peduli siapa yang mengemudi, orang biasa ataupun anak orang kaya, semua harus tunduk pada hukum yang sama. Publik perlu ikut mengawal proses hukum, bukan karena ingin menghukum, tapi karena ingin keadilan ditegakkan. Dan terakhir, kehilangan seperti ini menyentuh banyak hati. Argo bukan sekadar nama. Ia anak, teman, dan mahasiswa dengan mimpi besar. Kita yang masih hidup punya tanggung jawab untuk terus menyuarakan kebenaran dan memperjuangkan keselamatan serta keadilan di masyarakat. Ya, itu tadi kronologi kecelakaan dan detail kelanjutan dari kasus kecelakaan yang membuat Argo UGM tewas. Kalau menurut kamu, akhir kasus ini nanti akan seperti apa ya? Apakah Cristiano akan mendapat keadilan dari hukum yang berlaku? Atau justru Cristiano akan dinyatakan bebas dan terhindar dari hukuman? Dan menurut kamu, harus seberapa besar usaha masyarakat agar hukum yang ada dapat berlaku untuk siapapun orang yang hidup di Indonesia? Kasih tahu pendapat kamu tentang kasus ini di kolom komentar kalau kamu merasa memang perlu hashtag Justice for Argo. Sebarkan juga konten ini biar orang-orang sekitar kamu bisa tahu tentang berita ini. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe channel Istana Media biar kamu nggak ketinggalan konten berita mendalam kayak gini ya. Sampai ketemu lagi di video breakdown mendalam selanjutnya.